Siap-siap pilkada serentak. Bawaslu menemukan ada lebih dari 2.900 dugaan pelanggaran di masa kampanye pilkada 2020. Lebih dari 1.000 temuan itu melibatkan aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan data per 30 November. Saya bersama Deputi 6 Kemenko Polhukam, Dr. Janedri M. Gafar, pakar hukum tata negara, Bung Ali Safaat, Ketua KPU Pak Arief Budiman, dan anggota Bawaslu Ibu Ratna Dewi Petalolo. Saya ke Pak Janet dulu. Pak Janet, ada kecenderungan bahwa peringkat terbesar problem di pemilu atau pilkada dalam hal ini adalah netralitas aparatur sipil negara. Menurut Bapak, ini bisa terjadi karena ada petahana yang mau maju kedua kalinya sehingga ASN itu ingin membela pimpinannya kembali? Ya, begini Mbak Rosi, terkait dengan netralitas ASN ini banyak faktor yang menjadi motivasi mengapa kemudian ASN itu tidak netral atau dia berpihak. Seperti yang dikatakan Mbak Rosi benar, itu salah satu faktornya. Jadi petahana itu berusaha untuk mempengaruhi ASN. Sedangkan ASN-nya itu sendiri kadangkala itu juga dilatar belakangi oleh motivasi untuk mempertahankan jabatannya. Ini antara lain. Sedangkan faktor-faktor yang lain atau yang menjadi motif ASN itu banyak. Ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Nah, inilah yang menurut saya ini penting untuk kita jaga. Karena ASN ini seperti kita ketahui mempunyai fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, harusnya ASN, sorry Pak Janet, harusnya kan ASN ini bersikap dalam arti begini, dia harusnya nggak peduli siapapun yang jadi pemimpinnya atau kepala daerahnya, ya dia kerja aja gitu kan. Betul sekali, profesionalisme lebih dikedepankan. Pak Janet, saya mau memperdengarkan apa yang dikatakan oleh Mendagri Pak Tito Karnavian terkait ASN untuk bersikap netral agar tidak terjadi konflik. Kita dengar sama-sama. Saya sudah mendengar beberapa pejabat yang belum dilantik saja sudah menyampaikan, saya akan tumbangkan si A, saya akan tumbangkan si B. Yang begini, ini akan membuat potensi konflik. Apalagi kalau disuarakan seperti itu. Jadi tolong ambil posisi netral. Oke, itu adalah statement Mendagri. Memang durasinya sangat singkat, izinkan saya untuk menerangkan konteksnya. Ini tentang bagaimana ada ASN atau pejabat untuk mengganti penjabat gubernur atau dia PLT begitu. Nah, mereka yang bersifat menjadi kepala daerah sementara karena incumbent harus cuti, sudah menurut Mendagri sudah mendengar belum dilantik aja sudah dengar saya tumbangkan A, saya tumbangkan B gitu. Artinya Pak Janet, ada kecenderungan aparatur sipil negara ini juga jadi tim sukses bagi bagi kandidat kepala daerah. Memang itu tidak terhindarkan. Tetapi justru itu yang harus kita jaga. ASN itu harus netral. Apa instrumen yang kita punya untuk memastikan aparatur sipil negara memiliki mental siapapun yang menjadi kepala daerahnya, mereka ya kerja aja. Iya, jadi sudah sebenarnya dari aspek yuridis normatif sudah banyak ketentuan yang membatasi, mengatur agar ASN itu netral, imparsial, independen. Nah, ini bisa kita lihat dari undang-undang ASN yang kemudian dijabarkan dalam PP Manajemen PNS. Di situ sudah jelas, tegas, terang benderang Mbak Rosi, bahwa ya ASN itu dia tidak bisa untuk kemudian PPK dalam hal ini itu memindahkan ASN sebelum masa jabatannya yang katakanlah diangkat hari ini 2 tahun setelah itu dilarang untuk dipindah tugaskan. Dan kemudian juga sudah ada sebenarnya katakanlah ketentuan yang mengatur netralitas ASN baik dalam pemilu maupun dalam
pilkada. Ya. Begitu, Mbak Rosi. Kita punya isu strategi soal ASN dalam pemilu. Kalau tadi Pak Jarod mengatakan ini salah satunya karena incumbent ikutan. Jadi mereka akan memilih comfort zone, udah tahu kepala daerah siapa. Tapi tidak juga, karena ada temuan juga, saya rasa dari UGM, yang mengatakan bagaimana ASN itu terlibat untuk mendukung salah satu calon itu tidak melulu karena incumbent, tapi dia seperti investasi jasa pada calon yang belum terpilih, sehingga kalau misalnya calon yang terpilih dia pasti akan bisa naik eselon gitu. Jadi ya, it takes two to tango. Jadi masing-masing ingin naik jabatan kalau kandidatnya atau junjungannya terpilih. Atau ya, betul sekali itu Mbak Rosi. Ya. Jadi yang tadi saya katakan itu memang petahana, tetapi juga tidak kemudian hanya petahana. Ini juga katakanlah calon baru. Ini juga ASN mengincar bagaimana agar dia itu mendapatkan jabatan ketika si A pasangan calon itu terpilih. Yep. Jadi memang antara lain juga motivasinya untuk mendapatkan jabatan. Yep. Tetapi sebenarnya undang-undang ASN, kemudian peraturan pemerintah manajemen PNS dan peraturan Menpan ini sudah sangat memadai. Aturannya jelas tapi toh mudah. tetap masih dilakukan. Ya, berarti di sini fungsi dari KASN itu harus diperkuat secara kelembagaan. Karena dialah yang bertugas untuk menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan, serta menegakkan code of ethic and code of conduct dari ASN itu sendiri, Mbak Rosi. Baik, terima kasih Pak Janet. Saya ke Mbak Ratna Dewi dulu. Apa ini hukumnya sudah ada, tetapi mengapa ASN tetap bisa berfungsi atau bertindak sebagai tim sukses calon kepala daerah? Ya, makasih Mbak Rosi. Kami pernah menerima testimoni dari salah seorang ASN ya, menyatakan bahwa kenapa kami terlibat di dalam kegiatan kampanye. Pertama, memang dari pengaturan yang ada terkait dengan larangan keterlibatan ASN dalam pilkada ini, sanksinya belum begitu berat dirasakan oleh ASN. Kemudian yang kedua, sorry. Jadi karena sanksi nggak berat ya nggak apa-apa juga ngelanggar gitu ya? Iya, betul. Kemudian kedua, karena yang mengeksekusi pelanggaran terhadap netralitas ASN ini adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian, yang tidak lain itu adalah kepala daerah. Nah, ketika dia ikut dalam kontestasi, tentu akan sangat tergantung ASN ini berpihak kepada incumbent atau kepada siapa. Saya teringat kami pernah menangani kasus Ngada ya, beberapa ASN itu kemudian dimutasi, padahal mereka mengatakan kami tidak melakukan apa-apa, kami ingin memposisikan diri kami netral, tidak berpihak kepada siapapun. Justru karena mereka netral itulah kemudian dipermasalahkan oleh calon incumbent. Nah, ini memang satu kondisi yang sangat sulit bagi ASN itu sendiri. Tetapi kami tentu sebagai penyelenggara, tugas kami adalah bagaimana kami mengawasi, kemudian melakukan penindakan jika memang ada pelanggaran terhadap netralitas. Jadi problem sekarang adalah ASN yang netral justru malah berpotensi dimutasi. Justru sekarang jangan-jangan praktek yang normal itu adalah ASN yang berpihak malah justru punya karir yang lebih cemerlang, apalagi kalau calon kepala daerahnya jadi. Saya mau ke Bung Ali Safat, apa yang harus kita ubah? Satu, mekanisme pemerintahan secara keseluruhan, karena persoalan netralitas ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pemerintahan di daerah. Oke, apa yang harus kita ubah? Satu, bahwa kedudukan kepala daerah sebagai PPK itu yang kemudian harus diawasi secara ketat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena kalau misalnya ada netralitas ASN, pelanggaran terhadap netralitas ASN kemudian dilaporkan dan PPK-nya itu lalu tidak melakukan tindakan, maka itu lalu bisa disampaikan ke KASN dan KASN akan memberikan rekomendasi. Ketika rekomendasi itu tidak dipenuhi oleh PPK, maka akan disampaikan kepada pemerintahan yang lebih atas. Jadi jenjang organisasi pemerintahan kepada gubernur, kepada presiden dan wakil presiden itu yang memang menjadi problem di dalam proses penegakan ini.
Nah, Oke, sebetulnya jadi kita ya, mau kasih masukan juga ke Pak Deputi 6 Kemenko Polhukam Dr. Janet karena ini melibatkan partisipasi publik untuk pijakan pilkada selanjutnya. Rasanya jika kita ingin melihat ASN kita netral, sering sekali justru tadi yang dikatakan oleh Mbak Ratna Dewi, yang netral itu justru dimutasi karena dia tidak ikut-ikut berpolitik. Yang harus dipastikan adalah justru yang netral itu yang mendapat tempat, mereka yang main-main apakah dengan incumbent maupun yang calon sebelumnya itu harus ada sanksi keras dan itu harus ada intervensi pusat, tidak hanya diserahkan pada daerah. Setuju ya Bung Ali Safaat? ya betul. Ya. Jadi KSN dan kemudian kalau rekomendasinya tidak ditindaklanjuti, ya menteri yang kemudian harus menegakkan sanksi terhadap PPK-nya. Penting juga untuk mengetahui atau memahami psikologi. Bahkan begini Mbak Rosi. Ya, saya mau mengakhiri bagian ini tapi memberikan rekomendasi sebagai bagian dari partisipasi publik. Penting juga untuk memahami psikologi ASN. Kadang-kadang kenapa mereka harus berpihak? Mungkin banyak ASN yang baik, tapi mengapa mereka harus berpihak? Ini dengan kata lain karena mereka ingin survive dalam hidup, dalam karir pekerjaan mereka. Jadi negara lah yang harus mengatur bahwa kalau mereka ingin survive dalam pekerjaannya, netral lah dalam setiap pemilihan umum atau pilkada. Kami kembali sesaat lagi.